Maka beliau Utsman bin Affan itu menambah adzan, disebutkan adzan ketiga. Singkatkanlah khutbah dan panjangkanlah sholat. Ringkas, pendek. Sholatnya lebih panjang. Itu disebut orang bijaksana. Nah, pendukungnya ada hadis di bawahnya. Itu khutbah Nabi dan sholatnya sedang-sedang saja, sama ukuran sedang-sedang saja. Pas ukuran menit ini rapas, tapi tidak terlalu panjang. Artinya apa? Artinya ini memang khobar ya, kalamnya khobar bahwa Rasulullah itu sering atau membaca Sabisma dan membaca hal ataka. Jadi tapi ini bagian dari kita ikut tuntunan Nabi, semangat di Rabiul Awal itu jadi penting. Termasuk kaya perkara-perkara sing setengah ringan seperti itu, tapi kita perlu untuk memperhatikan bagaimana adab contoh dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu lan sederek, nglajengaken babakan salat Jum'ah ingkang sampun nate kula panjenengan sinaoni sesarengan wonten ing kitab HPT menika kadosipun kalih pertemuan boten saged hadir kula awit wonten keperluan wonten uzur hingga bab salat Jum'ah menika nembe dumugi nomor 34 dalu menika 35 wonten ing kaca 121 ingkang kaleres ngasta. Nah mboten nggih monggo saged pun midhangetaken saderengipun menika rikala wekdal khutbah lajeng wonten ingkang hadir mila dipun perintahaken supados saderengipun lenggah salat rumiyin 2 rakaat kanthi khafifatain, kanthi cepet. Nah niku kala wingi sampun kula waosaken menika babakan makmum atau jamaah ingkang secara khusus ingkang secara umum menika hadiripun saderengipun adzan. Nah niku menawi wonten kasus ngaten lajeng sampun wonten khutbah mila saderengipun lenggah supados nglampahi salat sunah 2 rakaat ingkang cepet. Saksampunipun ngaten nika qoror majelis tarjih salajengipun wa idza jalasal imamu alal mimbar, apabila imam telah duduk di atas mimbar, fal yu'adzin ahadukum tasyahud was sholawati ala nabi, sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summal wasiyati bittaqwa, kemudian wasiat dengan takwa, summa doa, kemudian berdoa. Ini Bapak dan Ibu beberapa qoror majelis tarjih ketika khotib naik mimbar dan akan memulai khutbahnya. Maka bagian yang pertama, jika imam telah duduk di atas mimbar, maka adzanlah salah seorang dari kamu. Apabila imam telah turun dari mimbar, selesai berkhutbah, maka berqomatlah. Kita lihat adilah yang nomor 35.
pada halaman 145 bagian bawah. Li hadisil Bukhari wa Nasa'i wa Abi Dawud anis Sa'ib ibn Zaidin radhiyallahu anhu qol. Karena hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dan Abu Dawud dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an berkata, kanan nida'u yaumul jumu'ati awaluhu idza jalasal imamu alal mimbar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umaro falamma kana Utsmanu wa kasuron nasu zadan nida as-salisa ala zawra walam yakun lin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu muadzinin wahidin. Karena hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dan Abu Dawud dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an berkata, adalah seruan pada hari Jumat itu pertama azan tatkala imam duduk di atas mimbar. Hal demikian berlaku pada masa Rasulullah, pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, dan orang semakin banyak, maka beliau Utsman menambah azan ketiga di atas Zawra, yaitu nama tempat di pasar yang mana pada masa Nabi hanya ada seorang muadzin. Bapak dan Ibu, ketika zaman Nabi, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, itu azan sekali ketika imam atau khatib sudah ada di atas mimbar. Kemudian berkembang ketika Utsman bin Affan dan orang semakin banyak, pengikut Nabi Muhammad, pengikut agama Islam semakin banyak, maka beliau Utsman bin Affan itu menambah adzan, disebutkan adzan ketiga. Semula kan adzan qomat itu ada dua, adzan dan qomat, maksudnya dua adzan itu adzan dan qomat. Lah, ini menambah adzan ketiga itu artinya seruan ya, seruan yang bukan adzan pertama kemudian qomat, tapi ada adzan lagi, menambah adzan. Kemudian itu beradzan yang ada di atas Zawra, itu tempat di mana banyak berkerumun orang di pasar. Nah, ketika zaman Nabi hanya ada satu muadzin saja. Nah, di Muhammadiyah ini mengikuti apa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di Makkah, di Madinah, di adzannya masih adzan dua kali, kemudian ada qomat, ada adzannya, adzan awal, kemudian adzan yang imam sudah di atas mimbar, kemudian nanti ada qomat. Nah, sebagaimana apa yang terjadi ketika Utsman bin Affan meneruskan seperti itu. Tetapi karena Muhammadiyah itu merujuknya kepada zaman Nabi, maka adzannya sekali setelah imam duduk di atas mimbar. Nah, dua kali adzannya maksudnya adzan yang pertama itu adzan itu, yang kedua qomat, ya sering disebutkan sebagai dua adzan. Bapak dan Ibu, kemudian berikutnya adalah
nomor 36. Nah, nomor 36 ini tentang khutbah, yaitu imam hendaklah memulai khutbah dengan ucapan tahmid, tasyahud, sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana yang sering kita saksikan 36. Ini adilahnya saya bacakan. Wal hadisi Abi Dawud wa Ahmada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa azdam. Semua pembicaraan yang tidak dimulai bacaan alhamdulillah itu terpotong, azdam, abtar. Ini ki hadis. Kemudian wali hadisi Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu qol kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati yahmadullaha wa yusanni alaihi al hadis. Juga karena hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an yang berkata adalah khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Beliau mulai dengan alhamdulillah dan memuji kepada Allah dan seterusnya hadis. Wali hadisi Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Juga karena hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, al khutbatun Nabi laisa fiha sahadatun kal yadil hazma wa fi riwayatin tasyahud. Khutbah yang tidak disertai syahadat itu seperti tangan terpotong. Dalam riwayat yang lain disebut disertai persahadatan. Masih menjelaskan tentang adilah ke-36 ini, wal ittifaqis salafi wal khalafi ala tasliyati fi khutobihim. Sudah menjadi kemufakatan ulama salaf dan khalaf bahwa mereka dalam khutbah-khutbah selalu disertai sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian dari awal untuk khutbah Nabi, khutbah ketika Jumat. Lalu 37-nya summal wasiyati bitaqwa summa doa. Kemudian wasiat dengan ketakwaan, dengan takwa dan kemudian berdoa. 37. Nah. Lihatisi Muslimin an Jabir radhiyallahu an annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuwadzibu alal wasiyati bitaqwa fi khutbatihi. Wal hadisi Ahmad wa Tirmidzi an Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu qol kuntu ila jambi imarat tabni Ru'aibah wa Bisribnu Marwan yahtuba
yahtubuna falamma da'a rafa'a yadaihi faqala imarah yakni kubbihallahu hataini yadaini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alal mimbar yahtubu idza da'a yaqulu hakadza wa rafa'as sababata wahdaha. Nah, ini penjelasan karena hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mewasiatkan ketakwaan. Mewasiatkan takwa kepada Allah dalam khutbahnya. Juga karena hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi dari Husain bin Abdurrahman radhiyallahu an adalah aku di samping Imarah bin Roibah dan pada waktu itu Bisir bin Marwan berkhutbah kepada kita. Ketika dia berdoa mengangkat kedua belah tangannya, maka Imarah berkata, yakni semoga Allah mencacatkan kedua belah tangan itu. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkhutbah di atas mimbar. Ketika beliau berdoa, berbuat begini, maksudnya begini itu, lalu Imarah mengangkat telunjuknya saja. Nah, ini adab ketika berdoa imam di atas mimbar di hari Jumat ketika khutbah. Ini ketika khutbah. Jadi ada kasus ini sahabat yang menyaksikan sahabat yang lain kemudian berkhutbah di Jumat itu ketika berdoa mengangkat kedua belah tangan. Nah, ternyata itu berselisih atau berbeda dengan apa yang dia saksikan ketika Rasulullah itu berdoa di atas mimbar hari Jumat itu dengan hakada begini, dengan isyarat mengangkat jari telunjuknya. Hanya satu jari telunjuknya yang diangkat. Nah, beberapa ini adalah tata cara kaifiyah khotib di dalam berkhutbah termasuk dengan berdoa. Yang bagian berikutnya adalah nomor 38. Waqsuril khutbata wa atilis sholata qaddan. Singkatkanlah khutbah dan panjangkanlah sholat. Nomor 38. Wali hadisi rawahu Ahmad wa Muslimun an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna taula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fikhihi wa atilus sholata waqsurul khutbah. Karena hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa lamanya sholat seseorang dan pendek khutbahnya itu ciri kebijaksanaannya. Oleh karena itu, lamakanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Oleh hadis rawal jamaah al Bukhari wa Abu Dawud qol kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qasdan wa khutbatuhu qasdan. Juga karena hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Abu Dawud yang berkata adalah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang panjangnya dan khutbahnya sedang pula. Nah, ini perintah untuk tidak memanjangkan khutbah. Malah di hadis yang pertama itu supaya
memanjangkan sholatnya, memendekkan khutbahnya. Dan hadis yang pendukung kedua itu adalah Rasulullah antara panjang khutbahnya dan panjang sholatnya itu sedang. Sakpiro ukurannya sedang, lah nanti ada adilah di bawahnya mungkin sebagai pemikiran pendukung kita sekalian. Tak bacakan yang bawahnya. Wal yaqra'il imamu firraqatil ula ba'dal fatihati bisabbihisma rabbikal a'la. Wa fis saniyati hal ataka hadisul ghasiyah. Dalam sholat Jum'ah hendaklah imam membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la sesudah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua hendaklah membaca hal ataka hadisul ghasiyah. Nah, itu ukurannya antara lain. Ukuran panjang khutbah atau panjang sholat. Di dalam adilahnya juga kita baca. Li hadisi rawahul jamaah ilal Bukhari wa Ibnu Majah. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ati bisabbihisma rabbikal a'la wal ataka hadisul ghasiyah qala wa idza istama'al idu wal jumu'atu fi yaumin wahidin yaqra'u bihima fis sholataini. Karena hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sholat dua Id dan Jumat membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan surat Hal ataka hadisul ghasiyah. Dan beliau kalau bertepatan sholat Id dan Jumat pada satu hari, maka Rasulullah pun membaca surat tersebut dalam kedua macam sholat itu. Nah, ini ada contoh yang kuat ketika sholat Jumat itu sehabis membaca Al-Fatihah, baca suratnya Sabbihisma rabbikal a'la untuk rakaat pertama, dan rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu hal ataka hadisul ghasiyah. Sampai-sampai ketika Iddain atau sholat Id itu bertemu pada hari Jumat. Sholat Id bertemu pada hari Jumat, baik Idul Adha dengan Jumat ataupun Idul Fitri dengan Jumat. Di dua sholat baik Idnya atau Jumatnya satu hari, maka Rasulullah membaca surat itu pula. Di sholat Idnya juga membaca Sabbihisma dan Hal ataka. Siangnya di Jumat juga membaca Sabbihisma dan Hal ataka. Hadis ini juga memberikan isyarah bagi kita bahwa ketika Jumat Id bertepatan dengan Jumat pun Rasulullah menyelenggarakan sholat Jum'ah. Ini karena bacaannya juga sama, Nggih. Niku surat Al-A'la Al-Ghasiyah niku berarti kangge ukuran panjang. Panjangnya nopo memang sebaiknya menurut sunnah Rasulullah membaca Al-A'la sampai Al-Ghasiyah. Ya, keterangan dari hadis tadi ketika orang khatib yang bijaksana itu khutbahnya ringkas, pendek. Sholatnya lebih panjang. Itu disebut orang bijaksana. Nah, pendukungnya ada hadis di bawahnya, itu khutbah Nabi dan sholatnya sedang-sedang saja. Sama, bukan sedang-sedang saja. Seberapa panjang sedang-sedang itu, maka ada keterangan di bawahnya bahwa Rasulullah ketika sholat Jumat ataupun sholat Idain, bahkan ketika sholat Id bersamaan dengan Jumat, itu Rasulullah juga membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu Al-A'la, setelah
rakaat kedua setelah Al-Fatihah itu Al-Ghasyiyah. Ini biasa dibaca oleh Nabi, sehingga itu menjadi keterangan bagi kita bahwa itu memang yang sering dibaca oleh Nabi ketika Jumat. Kemudian ukuran khutbahnya ya kira-kira sepanjang sholatnya itu, sepanjang sholat. Kalau Al-Fatihah kemudian Sabisma, lalu Al-Fatihah kemudian Al-Ataka, kira-kira pirang menit? 10 menit atau seperempat jam, kira-kira 10 menit. 10 menit kira-kira itu. Untuk yang tartil mungkin dengan ruku dan sujudnya kira-kira ya kurang lebih 10 sampai 15 menit lah. Nah, maka ukuran khutbah itu juga sepanjang itu yang disebutkan sedang-sedang itu adalah ukuran ketika Nabi sholat itu membacanya Sabisma dan Hal Ataka, itu ukuran sedang. Maka khutbahnya ya sedang, ya kurang luwih seperti itu, artinya tidak terlalu panjang, Ya ora pas ukuran menitane rapas, tapi tidak terlalu panjang. Artinya apa? Artinya ini memang khobar ya, kalamnya khobar bahwa Rasulullah itu sering atau membaca Sabisma dan membaca Hal Ataka. Tapi tidak disalahkan ketika imam juga membaca ayat yang lain. Hanya saja sebagai perbandingan panjangnya kira-kira seperti itu. Nah, ketika musim panas waktu ibadah haji di bulan Agustus, Juli Agustus, kebetulan Idul Adhanya di bulan-bulan Agustus itu, sana juga panas di Makkatul Mukarramah sampai 45 lebih, hampir 50 suhunya. Maka ada kebijakan imam atau khotibnya itu agak cepat. Kemudian surat yang dibaca pun Al-Kafirun, kemudian yang satu itu kalau nggak salah Al-Ikhlas, apa itu? Al-Ikhlas atau Idza Jaa. Jadi Jumatan juga suratnya dibaca itu. Artinya ada bolehlah membaca yang lain karena kondisinya memang sangat panas, sementara ribuan orang tidak ada atap di atasnya karena berangkatnya jam 10 lebih. Itu pada saat itu tidak kumanan tempat yang ada peneduhnya di luar yang panas. Bayangkan jam 11 kurang hadir itu tidak kebagian tempat sampai nanti sholatnya itu jam 1. Sholatnya jam 1 itu, sholat jam 1. Nunggu lama sekali. Maka kalau kemudian imam tidak tanggap dengan situasi yang panas seperti itu, terus nuruti khutbahnya yang panjang misalnya, sholatnya panjang, ya kayak banyak yang nggak kuat, Itu pun ada yang tidak kuat karena yang di luar itu panas sekali. Jadi ukuran panjang termasuk surat yang biasa dibaca oleh Nabi, yaitu surat tadi dua itu, surat Sabisma dan surat Al-Ghasyiyah, Al-Ataka, Disul Ghasyiyah, sebagai juga ukuran berapa lama kita berkhutbah. Bayangkan karena sering habis orang mungkin bekerja, ada yang di kantor, ada yang mungkin bekerja tempat lain, ada yang mungkin berdagang. Nah, ketika ada kesempatan untuk berjumatan itu mungkin masih dalam kondisi lelah, misalnya kelelahan. Nah, kalau kemudian khotibnya panjang, ya memungkinkan untuk gerusa-gerusu. Jadi makmum atau jamaahnya kok suwitemen seperti itu. Maka ada kebijakan seperti ini. Nah, monggo Bapak dan saudara, dengan kita bacakan ini artinya seandainya jadwal khotib itu tidak hadir, jenengan semua sudah bisa. Karena apa? Lah tadi ada hamdalah, gitu ya. Ada tasyahud, ada memuji kepada Allah,
ada tahmid, hamdalah, tahmid, kemudian apa namanya wasiat akan ketakwaan, doa. Itu yang inti seperti itu. Sebenarnya bisa semua, sebenarnya udah bisa semua. Jadi tidak ada kasus kemudian imamnya atau khotibnya jadwalnya nggak hadir terus bubar, nggak ada kasus yang seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Saudara sudah mempelajari ini, maka harapannya ketika imam tidak hadir sudah bisa untuk nyuluri. Nah, seperti itu kan. Nah, apa tadi? Setiap perkara kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah tadi ya, aqta'u asdamu abtaru. Setiap perkara yang manfaat, setiap pembicaraan kalau di sini tadi yang tidak diawali dengan hamdalah, memuji kepada Allah, maka terpotong. Dalam hadis yang lain, kulu amrin dibalin layub da'u fihi bi bismillah akto'u. Dan nanti yang lain, ketika perbuatan yang bermanfaat tidak diawali dengan bismillah, maka akto'u terputus, au abtaru, au asdamu. Terputus dari apa? Terputus dari barokah Allah. Termasuk ketika Bapak Ibu ngunjuk. Ngunjuk itu yang perkara yang manfaat, luar biasa. Kalau kita kemudian tidak mengawalinya dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, itu akto'u asdamu au abtaru, terputus, terpotong dari barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Iku sepele, tetapi sering kita kadang-kadang terlupakan dengan apa mengangkat gelas ke mulut, dengan tidak membaca basmalah, dengan menyuapkan nasi ke mulut, tidak mengucapkan basmalah, maka itu abtaru ajdamu akto'u, terputus dari barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekalipun ini apa namanya ringan-ringan seperti itu, mengingatkan untuk kita sekalian bahwa semua perkara yang manfaat, yang baik, kemudian la yubda'u fihi bidzikrillah, dalam redaksi lain ada yang bidzikrillah. Bidzikrillah itu ya basmalah atau alhamdulillah, jadi hamdalah itu dengan zikir kepada Allah, maka dia akan terputus dari barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih, menawi ngerokok pripun? Nah, kelalen gimana kalau lupa itu kita mau makan nggak tapi ingatnya udah habis. Nah, itu ada keterangan saya tapi belum mencari apa sumber keabsahannya, tapi ada yang menyebutkan ketika kita ingat maka kita baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Cuma aku belum melihat redaksi hadisnya apa itu kebijakan ulama atau itu dari hadis. Tapi ada yang menyebutkan ketika kita lupa di awal, maka di tengah kita ingat kita baca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ada seperti itu. Mungkin Pak Faizun pernah baca di hadis atau itu pendapat ulama seperti itu. Memang saya pernah baca tapi belum jelas apa itu hadis ataukah itu pendapat ulama. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, seperti itu. Artinya apa? Ketika kita lupa, bismillah yang saya ucapkan ini awal sampai akhir untuk bisa menutup kelupaan kita. Namanya lupa kan, lupa yang al-ma'fu ya, lupa itu ma'fu karena lupa. Kalau pakai tangan kiri nggak boleh. Kalau yang kanan itu normal, maka contoh dari Nabi itu ada hadisnya tentang adab makan. Ya pakai kanan kalau normal, tapi ono sing kanannya mungkin nggak normal, mungkin apa stroke atau mungkin sakit atau apa, maka ya monggo sebisanya. Tapi yang normal maka kanan. Dan ini pun kalau saya sering melihat
pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, aku nek Pak negur langsung kok pekewuh Pak. Ternyata banyak yang saya saksikan ketika minum itu pakai tangan kiri. Ketika minum pakai tangan kiri. Nah, opo apike langsung tak tegur, opo pripun. Nah, aku kadang-kadang pekewuh karena orang-orang sepuh juga itu. Engko ditegur ngang mangkleh orang mangkat ngaji. Aku dupoyan karo takmire, Pak iki nek ngode kuwi nyong Pak nyegur langsung apa ora? Ora kae iki Pak tegur po langsung. Tapi pekewuh Pak, kadang-kadang pekewuh. Maka secara seperti ini ada yang tanya itu mending nalangi, ya nalangi bagi mereka yang mungkin merasa tidak sadar ketika minum langsung dengan tangan kiri. Jadi ini bagian dari kita ikut tuntunan Nabi, semangat di Rabiul Awal itu jadi penting. Termasuk kaya perkara-perkara sing setengah ringan seperti itu, tapi kita perlu untuk memperhatikan bagaimana adab contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya, termasuk nyopot sandal, pakai pakaian, itu kan ada adab-adabnya. Luar biasa, Islam itu sempurna. Nah, sempurna. Lah, tadi nek Pak ngerokok bismillah apa kuwi yang urung iso jawab kuwi, yang urung jawab. Padha karo nek Pak apa kuwi Pak mata peleme tanggane wong sini ana apa? apa bismillah apa. Nah, harus mendapatkan Ustaz. Iya. Ketika kita resepsi ada satu makanan itu duduknya enggak. Betul. Jadi Nah, betul. Serba salah. Iya. Adab makan itu kan duduk, minum juga duduk. Ketika resepsi, sing diundang 2000, kursine selawe utawa 100. Kan ketika hadir rame, nah bagi yang tidak biasa ngaji no problem, enak-enak saja begitu ambil minum sisan nangkono, sisan jok nangkono, makan juga sambil jalan, makan jalan Pak, sambil jalan. Lah ini untuk perhatian bagi ibu yang kemudian mengundang hajatan, memperhitungkan tamu dengan duduknya untuk minum, untuk makan. Itu ngaten. Sebab nanti mendapati bagian kesalahan ketika tamu yang datang banyak, diundang banyak, tapi menyediakan tempat duduk sedikit, ya terpaksa tamu itu harus berdiri makan, minum. Nah, itu ngaten. Maka dipikirkan ketika ngundang tamu, disesuaikan tempat duduknya yang kira-kira bisa memenuhi. Ora 2000 sesuai tempat duduk yang mungkin ono piro lah 250 jadi kan tamunya juga nanti bergiliran, ada jam sekian sampai jam sekian. Tapi artinya ada kesempatan duduk untuk tempat yang bisa dicari. Kula nggih kadang-kadang ngaten. Bingung ya ring kebon po nang luru jegokan nang watu. Karena risih ketika kita sering menyampaikan seperti itu di hadapan dengan kasus seperti itu, apalagi konco-koncone ngerti, nek koncone orang ngerti apa orang? Orang ngerti, konco-koncone ngerti kok. Lah Pak Pul biasa mulang kok diutung ngedek, nah niki nek cilaka nek kaya kuwi. Nah, maka seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kula dereng saged jawab nek ngerokok maca bismillah apa ora. Karena itu di Persyarikatan Muhammadiyah bagian dari keharaman. Haram itu kan kita orang yang beriman pingin menjauhi sejauh-jauhnya tanpa memperhitungkan keuntungan dunia, hawa nafsu. Menawi wonten perintah berupaya melaksanakan sekemampuan kita, menawi wonten keharaman, kemakruhan yang moderat, makruh, itu juga ingin menjauhi sejauh-jauhnya. Tidak diperhitungkan untung ruginya secara dunia, secara hawa nafsu. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, maka ada sami'na wa atokna. Ngaten nggih. Nah, niki kan mboten enten sing udut nggih, ten mriki. Mboten ta. Ono Pak sing udut kuwi ngakune nyong nek ora udut ngliyeng mumet.
Ono. Asam. Hah? Asam enggak ada. Ono sing kaya kuwi. Asem rasane asem. Dadi nggo gawe apa? Nggo gawe refresh. Nah, kuwi ya wis menyebar ra cok pikirane karena sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Nek ora biasa yo malah nek donge ngacak yo ngliyeng. Padahal ono presentasi dari dokter tentang satu batang itu sekian gram yang tertinggal di paru-paru berupa apa itu kotoran seperti aspal, Pak. Berapa gram? Seperti aspal itu ada di nikotin apa yang nanti membatu seperti aspal. Tapi kecil ukurannya. Cuma kalau berulang-ulang kan jadi ngeflek, jadi besar. Itu ada presentasi dari kesehatan seperti itu. Nah, lha kuwi wong mau sing nyeng nek orang ngerokok ora bisa fresh ya ora mempan kok kuwi apa kuwi ora nyeng ora kok kuwi misalnya seperti itu. Peringatannya sudah banyak. Wong nanggon bungkuse kuwi ono merokok membunuhmu. Ono nggih? Ono. Nanggon wadahe, Pak, wadahe kan wis sapi-apike sing ngeneki iklan. Tapi kok ora diwaca ra ya? Ora waca. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, ternyata sampun isak, sampun lewat, nyuwun pangapunten menawi kathah ingkang dereng sempurna kula aturaken nggih kathah kekiranganipun mila kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Nah, mari kita akhiri untuk majelis pengajian malam ini dengan membaca hamdalah dan tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.